Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah akan kita lanjutkan kembali untayan nasihat-nasihat Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ra'ah dalam risalah Asnaful Qulub, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada penjelasan beliau hafizahullah tentang salah satu sifat kaum munafik yang banyak diidap oleh kaum muslimin di hari-hari ini. Bahkan sebagian mereka sudah disebut sebagai para da'i. Namun sayangnya karena mereka memiliki sifat yang tercela, sifat yang sama seperti sifat kaum munafikin, yang tidak mau menerima al-haq yang sampai kepada mereka, menolak al-haq dan kebenaran serta nasihat yang sampai dan didengar oleh mereka. Walaupun memang seperti yang disebutkan oleh beliau, penolakan itu tidak secara langsung dengan lisan-lisan mereka seperti kondisi orang-orang kafir di zaman dahulu. Tetapi penolakan itu sangat terlihat pada anggota badan mereka atau gerak-gerik mereka. Gerak-gerik mereka, tingkah laku mereka itu menolak kebenaran yang telah disampaikan. Kondisi mereka ini tidak ubahnya seperti kondisi orang-orang munafik yang disebutkan dalam surat Muhammad ayat yang ke-16. Ketika Rasul alaihi salatu wassalam menyampaikan ilmu kepada mereka, nasihat-nasihat kepada mereka, tiba-tiba ketika mereka keluar dari majelis malah mengatakan, "Madza qala anifa?" Dia ngomong apa sih barusan? Apa yang dia bicarakan barusan tadi? Itulah hakikat orang-orang yang Allah telah mengunci mati hati-hati mereka. Dia tahu kebenaran, tetapi pura-pura tidak tahu. Dia tahu nasihat-nasihat yang disampaikan adalah merupakan jalan yang akan menghantarkan kepada kebahagiaan. Tapi dengan nada mempertanyakan seolah-olah tidak tahu apa-apa, padahal mereka tahu itu semua. Nah, meskipun orang-orang ahlul bid'ah dan para pengikut hawa nafsu di hari-hari ini tidak mengucap seperti ucapan-ucapan mereka, namun tingkah laku mereka, gerak-gerik mereka sama persis seperti apa yang terucap dari lisan-lisan kaum munafikin atau orang-orang kafir
di masa yang lalu. Hanya saja di waktu itu yang digunakan adalah lisan-lisan mereka, di saat ini tidak langsung dengan lisannya, tetapi dengan anggota tubuhnya, menampakkan gerak-gerik yang semua itu menggambarkan dia tidak menerima nasihat, tidak menerima al-haq. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat kaum munafikin yang ini. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak menyematkan sifat-sifat kemunafikan pada diri kita walaupun sedikit. Dan ketahuilah penyakit tidak mau menerima al-haq, tidak mau menerima nasihat. Di saat nasihat dan kebenaran itu jelas-jelas terang di hadapannya, dengan beragam cara dia menolaknya, itulah sifat kaum munafikin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddithuhum. Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung mengajak bicara mereka, menyampaikan ilmu kepada mereka. Afsahun nasi wa ablaghun nas. Nabi alaihi salatu wassalam itu adalah orang yang paling fasih, yang paling bagus dalam berbahasa, dalam menyampaikan untayan nasihat-nasihat. Tidak ada orang yang lebih bagus bahasa dan retorikanya dibanding Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau apabila mengungkapkan kata-kata ringkas, padat, namun sangat mudah untuk dipahami. Dengan ringkasnya kata-kata beliau, namun kata-kata itu sangat dimengerti oleh orang-orang yang mendengarnya. Wa idza takallama bikalamin law sya'al 'addu ay ya'uddahu la'addahu. Apabila Nabi alaihi salatu wassalam berbicara, mengungkapkan suatu perkataan, seandainya ada orang yang mau menghitung ucapan-ucapan beliau, dia mampu untuk menghitungnya. Karena ungkapan-ungkapan Nabi alaihi salatu wassalam itu ringkas, padat, namun orang yang mendengarnya pasti akan bisa memahaminya langsung. Kalau kita perhatikan sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kata-kata beliau sangat ringkas, namun sangat mengena, iya kan? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Berapa kata itu? Tapi kandungan yang ada pada kata-kata itu sangat berarti. Amalan itu sangat tergantung pada niatnya. Dan hanyalah orang itu akan mendapatkan balasan amalan sesuai dengan niatnya masing-masing. Ya. Subhanallah, sedikit kata-kata beliau. Tapi kata-kata itu sangat bisa dipahami oleh orang-orang yang mendengarkannya. Dan ini adalah salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Di samping keistimewaan-keistimewaan lain beliau, di mana beliau telah dikaruniai 5 perkara yang tidak dikaruniakan kepada nabi-nabi yang datang sebelumnya. Ya, termasuk di antara salah satu karunia itu adalah apa? Jawami'ul kalim. Kata-kata beliau yang ringkas, padat, namun memuat makna yang sangat besar, dan orang yang mendengarkannya langsung bisa memahaminya. Ya. Orang yang mendengarnya langsung bisa memahami ucapan ringkas dan padat itu tanpa harus lelah-lelah. Ya. Mereka langsung bisa paham. Ya. Lau sya'a an yahsiyahu la ahsahu bisuhulatin kalimah-kalimah. Kalau seandainya ada orang yang mau menghitung setiap ucapan yang dilontarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, niscaya dia mampu untuk menghitungnya dengan mudah. Karena ucapan-ucapan beliau itu tidak bertele-tele, ucapan ringkas, padat, namun tepat mengenai sasaran dan sangat bisa dimengerti. Apa maksudnya beliau mengatakan ini? Maksudnya tidak mungkin orang-orang munafik yang saat itu hidup di zaman Rasul alaihi salatu wassalam, bahkan mereka
ikut bermajlis dengan Nabi alaihi salatu wassalam tidak memahami kata-kata beliau. Karena yang mengajak bicara mereka adalah orang yang paling fasih, orang yang paling ahli dan mahir dalam melontarkan kata-kata. Kata-kata beliau yang ringkas padat. Itu pasti dimengerti oleh siapapun yang mendengarnya, termasuk orang-orang munafik yang hadir di majelis Rasulullah. Oleh karena itu ketika mereka mengatakan madza qala anifa, setelah keluar dari majelis mereka mengatakan, emang apa sih yang dia omongkan sekarang atau barusan tadi? Itu bukan berarti mereka tidak tahu, tetapi mereka pura-pura tidak tahu dan bukan bertanya tapi mempertanyakan. Beda antara bertanya dengan mempertanyakan. Bertanya itu betul-betul apa? Orang yang bertanya itu betul-betul mengharapkan penjelasan, mengharapkan petunjuk yang disampaikan. Tapi kalau mempertanyakan, sebenarnya sudah jelas al-haq ada di hadapannya. Tapi mempertanyakan dalam artian mengingkari. Dengan cara bertanya-tanya seolah-olah seperti orang yang tidak tahu apa-apa. Padahal dia sangat mengetahuinya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Inilah kondisi orang-orang munafik di saat itu. Mereka sangat tahu betul ucapan-ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka bukan tidak tahu. Karena Nabi alaihi salatu wassalam berbicara dengan bahasa yang paling mudah, paling simpel, paling ringkas, dan tidak bertele-tele. Bal ahyanan yatakallamu bil kalimah thalatha marrat litufhama anhu. Bahkan terkadang Nabi alaihi salatu wassalam berbicara suatu kalimat itu bukan hanya sekali. Beliau ulang sampai 3 kali supaya orang yang mendengarkan itu bisa memahami arti ucapan beliau alaihi salatu wassalam. Seperti ucapan beliau, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, binasa orang-orang yang melampaui batas, binasa orang-orang yang melampaui batas, binasa orang-orang yang melampaui batas. Diulang oleh Nabi sampai 3 kali supaya para pendengar itu bisa lebih memahami, makna ucapan beliau alaihi salatu wassalam. Inilah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan dari sini kita pula mengambil faedah tentang sikap rahmah Nabi alaihi salatu wassalam. Sikap rahmah Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika beliau mengajak bicara umat, mendakwahi kaum muslimin, penjelasan yang sekiranya beliau anggap hadirin belum begitu memahami ucapan beliau, maka beliau ulang-ulang pembahasan itu. Beliau ulang-ulang ucapannya supaya orang-orang yang mendengarkan betul-betul bisa memahami apa yang beliau sampaikan. Ini rahmah. Salah satu metode dakwah yang dipuji. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya demikian pula kita ya. Ketika berdakwah di tengah-tengah orang-orang awam ya, jangan bosan-bosan untuk mengulang-ulang apa yang sudah kita sampaikan. Karena bisa jadi mereka belum memahami apa yang kita ucapkan di awal kita mengatakan. Barangkali akan memahami di saat kita mengulang dan terus diulang. Demikian. Baik. Nah inilah sosok Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau ketika berbicara, maka beliau adalah orang yang paling fasih, yang paling ahli. Pembicaraan beliau sangat ringkas, padat dan mudah dipahami. Bahkan tidak jarang beliau mengulang kalimat-kalimat yang beliau sampaikan supaya lebih bisa dipahami. Oleh karena itu tidak mungkin sekelas orang-orang munafik yang mereka lahir di sana, mereka orang sana dan tahu bahasa sana, tidak memahami ucapan-ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi apa yang menyebabkan mereka pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak mengerti, pura-pura tidak paham? Ulaika alladzina taba'allahu ala qulubihim. Itu disebabkan karena Allah telah mengunci mati hati-hati mereka.
Wa yakhruju haula'il matbu' ala qulubihim. Tiba-tiba datang orang-orang yang telah terkunci mati hatinya mengatakan, madza qala anifa? Apa yang dia omongkan barusan? Ma yafhamun. Mereka pura-pura tidak paham. Bukan mereka tidak paham, pura-pura tidak paham. Karena mereka sangat paham dan sangat tahu isi nasihat dan wasiat yang disampaikan oleh Nabi. Hanya karena terkunci mati hati mereka sehingga mereka pura-pura tidak paham. Fanahnu ma nuridu lisyabab al-muslim ay yakuna fihi min hadhihi at-taba' wa min hadhihi al-akhlaq. Maka kita sama sekali tidak menginginkan generasi muda muslim memiliki tabiat dan sifat akhlak seperti yang ada pada kaum munafikin ini. Ketika dinasihati, ketika disampaikan kebenaran, mengatakan, Ustaz mau ngomong apa sih? Gitu. Atau gak ngomong seperti itu, tapi ketika dinasihati masuk kuping kanan, keluar kuping kanan, bukan kuping kiri. Kalau kuping kiri masih nyantol sedikit, ada yang masuk. Gitu. Ini masuk kuping kanan, keluar kuping kanan juga. Menampakkan muka yang apa? Yang seolah-olah tidak terima. Ini sama saja seperti perbuatan orang munafik. Hanya memang tidak diucapkan dengan lisannya. Sama saja. Oleh karena itu, para tulab harus mendidik diri mereka untuk bisa menerima al-haq, menerima nasihat yang disampaikan. Jangan mendidik diri di atas kesombongan. Tidak mau menerima kebenaran. Jangan menganggap kalau tampil beda itu gaul gitu ya. Ustaz ngomong begini, maunya kan tampil beda gitu. Emang harus sama Ustaz gitu ya. Ini bibit-bibit tidak baik ya. Sekarang seperti itu, nanti beberapa tahun ke depan kalau sifat-sifat itu tidak dihilangkan dari dia, akan terus berlanjut hingga dia terdidik di atas pendidikan, tidak mau menerima al-haq, tidak mau menerima kebenaran. Makanya beliau mengatakan, kami tidak menginginkan generasi muda muslim memiliki tabiat dan akhlak yang seperti ini. Nuridu minhum hubbal haqq war rajulata wat ta'anni wat tatabbuta والتعقل والاتصاف بأوصاف العقلاء. Namun yang kami inginkan dari generasi muda muslim adalah sifat-sifat yang baik, akhlak-akhlak yang baik. Akhlak-akhlak yang baik itu diantaranya, 1, hubbal haq, mencintai kebenaran. Ketika kebenaran datang, maka tanamkan pada diri kita kecintaan kepada kebenaran tadi. Jangan sampai ada sedikit pun rasa benci kepada yang namanya apa? Kebenaran. Tanamkan pada jiwa-jiwa kita, kebenaran adalah merupakan sesuatu yang tidak akan apa? Tidak akan mungkin ditolak. Dan kebenaran adalah merupakan barang hilang seorang mukmin. Di mana dia mendapatkannya, dia akan meraihnya, dia akan mengambilnya. Warrajulah. Sifat berikutnya adalah sifat kelaki-lakian. Ya. Memiliki sifat kelaki-lakian. Di samping mencintai kebenaran, dia punya sifat kelaki-lakian. Apa itu sifat kelaki-lakian? Dia peduli kepada saudaranya. Ini di antara contohnya. Peduli kepada saudaranya. Ketika melihat saudaranya tergelincir, berbalik ke arah yang tidak benar, dia segera mendatangi, 4 mata dinasihati baik-baik. Ini sifat kelaki-lakian. Bukan ketika sholat diumbar aibnya, tidak. Didatangi baik-baik, dinasihati dengan cara yang baik, cara yang lembut. Bukan dengan kasar, bukan dengan apa? Cemoohan, bukan. Demikian pula sebaliknya, ketika disampaikan kepada dia kebenaran,
dikala dia terjatuh dalam kesalahan atau penyimpangan, maka seorang yang memiliki sifat kelaki-lakian adalah apa? Segera menerima kebenaran itu. Tidak banyak berkelit. Kelit sana, kelit sini kayak belut ya. Nggak punya pendirian. Kamu begini. Enggak, saya begini. Berkelit terus. Kalau itu salah dan ada pada diri kamu, katakan saya salah. Saya bertaubat kepada Allah. Saya tidak akan mengulangi perbuatan tadi. Seorang mukmin, seorang apalagi sunni salafi, ketika mendidik diri di atas ar-rajulah, ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, akan menambah kemuliaan bagi dia. Ketika dia tegas menasihati, kemudian dia pun ma'asyiral ikhwah gampang rujuk ketika dinasihati. Ini Masya Allah orang yang seperti ini betul-betul laki-laki. Jangan sampai cacat. Jangan sampai apa? Cacat. Senang menasihati orang, tapi giliran dirinya dikritik, nggak mau. Berkelit. Gitu. Kayak belut tadi ya kan. Belut itu kan sana kemari ya. Baik. Ini cacat namanya. Harus siap dua-duanya. Siap menerima kebenaran, siap menerima kebenaran. Ya. Dan ini yang diamalkan oleh para ulama kita. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Sifat yang berikutnya, at-ta'anni, tenang, tidak terburu-buru. Segala sesuatu itu disikapi dengan tenang, tidak terburu-buru, tidak memakai emosi. Ketika sampai suatu permasalahan, sikapi dengan ilmu. Ketika sampai kabar miring kepada dia, maka tanamkan pada diri kita bahwa asal hukum saudara kita adalah orang yang baik. Dia bukan orang yang jahat, dia bukan orang yang neko-neko. Selama kita memang tahu sebelum ini dia baik, tanamkan pada diri kita itu. Sehingga ketika ada kabar-kabar miring tentang saudara kita, maka sikap kita adalah menenangkan. Sudah. Insya Allah nanti saya akan menasehatinya. Gitu. Tenang. Tidak terburu-buru. Yang berikutnya at-tatabbut. Meng-cross-check. Teliti dalam setiap berita yang sampai kepadanya. Ini. Di samping tenang, tidak terburu-buru, pastikan bahwa kabar yang sampai kepada kita itu memang benar kepada saudara kita. Sehingga kita bisa menasehatinya. Wat ta'aqqul, demikian pula cerdas. Ta'aqqul, yakni berhias dengan akal, maksudnya memiliki rozanah, kepandaian, kecerdasan dalam setiap masalah yang sampai kepadanya. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Memiliki kecerdasan, menempatkan akal yang benar, apalagi dalam dakwah ilallah azza wa jalla, itu sangat penting. Karena berapa banyak orang yang terjun ke medan dakwah, berapa banyak orang yang sudah dikatakan sebagai da'i, tetapi akalnya tidak digunakan. Akalnya apa? Tidak digunakan. Tidak cerdas dia. Dan tidak cerdasnya itu banyak contohnya. Di antaranya, tidak bisa memperhatikan kondisi mad'unya. Siapa yang didakwahinya? Ya, masyarakat awam yang belum tahu apa-apa, belum pernah disampaikan apa-apa, tiba-tiba syirik, bid'ah, wah, kiamat. Barakallahu fikum. Langsung bubar kan begitu. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala pernah mengemukakan
Hadithun nas bima ya'rifun. Ajak bicara manusia sesuai dengan kadar akal mereka. Pandai-pandailah kita bisa memilah dan memilih. Bisa membedakan mana mad'u yang siap dengan materi ini, mana yang belum. Aturiduna ayyukadzaballahu wa rasuluh. Apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya didustakan gara-gara kita salah dalam menyampaikan materi, tidak jeli dalam menyampaikan? Sebagian kan, ini kebenaran itu harus disampaikan. Akhirnya nggak peduli siapa mad'unya, siapa yang di hadapannya. Ada yang sikap ekstrim tadi, sedikit bid'ah, syirik gitu ya. Ada yang sok ilmiah gitu. Sok ilmiahnya kalau ditanya hukumnya meninggalkan sholat apa gitu ya, misalkan. Dia jawab dirinci. Padahal ini mad'unya di hadapan orang awam. Yang mereka gak butuh rincian-rincian itu. Kalau males-males maka belum kafir. Kalau kafir itu menentang dan mengingkari kewajiban itu baru apa? Kafir. Akhirnya keluar dari majelis itu gak sholat hadirinnya. Kenapa? Yang penting saya gak mengingkari kewajibannya. Saya tetap yakin sholat itu wajib. Saya cuma males. Kan belum kafir. Waduh. Ini tidak faqih berarti. Ini kondisi-kondisi seperti ini harus diperhatikan. Jangan kenceng seperti yang pertama, jangan seperti ini juga. Ya. Baik. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Gunakan akal sehat ketika berdakwah. Atau dalam muamalah juga demikian. Wal ittisaba bi awsafil uqala. Ini sama ya, berhias dengan sifat-sifat orang-orang yang cerdas. Oleh karena itu sampai sebagian para ulama menulis sifat-sifat orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas itu dalam sebuah buku khusus. Seperti apa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullahu ta'ala yang berjudul Rawdatul Uqala wa Nuzhatul Fudhala. Satu kitab khusus yang berbicara tentang karakteristik orang-orang yang berakal atau orang-orang yang cerdas itu seperti apa. Disebutkan semuanya oleh beliau di situ. Nah, itu kitab yang sangat bagus, ma'asyiral ikhwah. Bagi antum yang bisa membelinya, dibeli. Kitab yang bagus, layak untuk dikaji. Nah, baik. Kemudian wa awsafal mu'minin as-sadiqin alladzina yuhibbuna al-haqq wa yu'thirunahu wa yudhahhuna min ajlihi bin nafsi wal mali wal walad. Demikianlah sifat-sifat orang-orang yang beriman, orang-orang yang jujur dalam keimanannya, orang-orang yang cinta kepada al-haq dan lebih mendahulukan al-haq di atas selainnya. Ini sifat terpuji berikutnya. Al-haq itu harus lebih didahulukan daripada selainnya. Bahkan harus dikorbankan al-haq itu. Walaupun yang dikorbankan itu jiwa kita sendiri, harta kita sendiri, anak kita sendiri, harus lebih dikedepankan al-haq. Apalagi kok cuma apa? Perasaan. Korbankan saja. Jiwa, harta, dan anak saja harus dikorbankan. Apalagi cuma perasaan. Apalagi cuma tersinggung. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Berapa banyak orang yang tertendang dari dakwah ini menjadi orang yang awam sudah. Full awam ini. Gara-gara karena urusan pribadi, ketersinggungan dengan si fulan menyebabkan dia tidak mau lagi apa? Ta'awun di medan dakwah. Berapa banyak ya? Berapa banyak? Orang yang dulunya sangat semangat dalam menyampaikan ilmu,
atau paling tidak memberikan faedah-faedah, giat, perintis ma'had. Kemudian terjadi ketersinggungan pribadi dengan si fulan, akhirnya mental dari dakwah. Sekarang menjadi awam, sudah. Pakai celana itu jin, pakai topi gaul sudah. Dan itu terjadi. Oleh karena itu yang namanya al-haq harus dikorbankan dari selainnya. Jiwa, harta, anak harus dikorbankan demi al-haq. Nuridu syababan min hadzal naw'. La nuridu syababan fihi min hadhihi la nuridu syababan fihi min hadhihi sifatil munafiqin wal iyadu billah allati la yakhlu minha katsirun minal munharifin an hadiyillahi tabaraka wa ta'ala. Kita menginginkan generasi muda yang seperti ini, memiliki sifat-sifat yang mulia tadi. Kita tidak menginginkan generasi muda yang memiliki sifat dan karakter seperti karakternya orang-orang munafik, yang tidak mau menerima kebenaran, yang acuh tak acuh terhadap kebenaran, padahal kebenaran telah jelas di hadapannya, yang tidak memiliki sifat kelaki-lakian. Ini sifat orang-orang munafik. Tapi kata beliau, sayangnya sifat kaum munafikin ini menjangkiti mayoritas orang-orang yang menyimpang dari petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Catat baik-baik. Jadi kebanyakan orang yang menyimpang dari jalan Allah itu mengidap sifat dan karakter orang-orang munafikin. Yang dulu kita kenal Masya Allah bagus di atas sunnah, ala khair wa ala fadl. Tetapi dia terjangkiti sifat kaum munafik ini. Apa itu? Tidak mau menerima al-haq ketika al-haq sampai kepadanya. Terfitnah dengan berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Tidak memiliki sifat kelaki-lakian, mental dari dakwah. Karena apa? Karena mengidap sifat kaum munafikin. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha?" Tidakkah mereka bisa mentadabburi Al-Qur'anul Karim, atau memang hati-hati mereka itu ada penutup-penutupnya? Hati-hati mereka ada penutup-penutupnya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini konteks teks ini Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada kaum munafikin yang mereka mendengarkan Al-Qur'an. Mereka juga turut hadir di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasul itu menjelaskan tafsir Al-Qur'anul Karim. Tetapi mengapa mereka tidak bisa mengambil manfaat dari Al-Qur'an itu? Apakah karena mereka tidak mentadabburinya, atau memang hati mereka itu ada penutup-penutupnya? Fa'ahyanan al-qulubu takunu 'alaiha aqfal. Memang terkadang hati itu ada penutup-penutup. Aqfalullahi ya'lamuha, di mana penutup-penutup itu hanya Allah yang tahu tentangnya. Yaqfalu 'alaiha ma yadkhul fiha al-haq wa la yakhruj minha al-batil. Karena hati itu memiliki penutup-penutup, maka al-haq itu tidak mungkin masuk ke dalam hati yang seperti ini. Dan sebaliknya, al-batil yang sudah merasuk ke dalam jiwanya tidak akan mungkin keluar darinya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Muhammad ini tentang kondisi orang-orang munafik. Mereka punya hati, tetapi hatinya sudah ada penutup-penutupnya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui penutup-penutup seperti apa itu, sehingga hati-hati mereka tidak bisa dimasuki al-haq. Al-batilnya justru yang menghujam kuat dan tidak bisa keluar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Fahadhihi lamhatun. Inilah penjelasan secara ringkas tentang keadaan hati-hati yang ada pada umat manusia ini.
a'ni asnafa qulubin nas. Inilah keterangan ringkas tentang hati-hati yang ada pada manusia ini. Qulubal mu'minin, di antara mereka ada hati-hati yang memiliki sifat seperti halnya orang-orang yang beriman. Wa qulubal kafirin, di antara mereka juga ada hati-hati yang memiliki sifat-sifat seperti orang-orang kafir. Wa qulubal munafiqin, demikian pula ada hatinya orang-orang munafik atau mereka yang memiliki sifat seperti sifat-sifat orang-orang munafik. Wa nahnu narjullaha tabaraka wa ta'ala wa nadra'u ilaihi ay yaj'ala qulubana hayyatan mu'minatan shadiqatan tuhibbul haqqa wa taqbaluhu wa tatasharrabuhu. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah, kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar menjadikan hati-hati kita adalah hati-hati yang hidup, hati-hati yang beriman, hati-hati yang jujur, mencintai al-haq, menerima al-haq dan menyerap al-haq. Wala takunu kama wasafa Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jangan sampai kita menjadi golongan hati yang disebutkan dan disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang ada pada hadis berikut ini. Ini hadis yang sangat agung yang menjelaskan kondisi hati-hati yang ada pada manusia ini. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Innal fitana tu'radu 'alal qulubi ka'ardil hasiri 'udan 'udan." Sesungguhnya fitnah itu akan ditancapkan pada hati seseorang bagaikan digelarnya tikar sehelai demi sehelai. Itu yang namanya fitnah. Jadi fitnah itu datang, orang yang terfitnah itu tidak langsung apa? Tidak langsung tiba-tiba brus gitu ya. Tapi sedikit demi sedikit. Seperti halnya tikar yang digelar, itu apa? Sedikit demi sedikit, sehelai demi sehelai, kan begitu ya? Bisa dipahami ya? Nah, seperti itu. Itulah fitnah. Sehingga semakin hari kalau dia tidak kembali kepada Allah, tidak rujuk kepada al-haq, kita akan mendapati orang yang terfitnah pasti akan semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Itulah fitnah. Menyerang seseorang itu sedikit demi sedikit. Seperti halnya tikar yang digelar itu sedikit demi sedikit. Audan. Fa ayyuma qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun sauda. Maka hati mana saja yang berusaha untuk menyerap fitnah itu, maka akan dititikkan satu bercak hitam pada hatinya. Semakin dia menyerap fitnah, maka akan semakin banyak bercak-bercak hitam yang ada dalam hatinya. Pertama kali satu dititikkan titik hitam. Kok enak ya? Terus dilanjutkan. Merasa nyaman lagi terus seperti itu sampai dia sangat jauh terombang-ambing dalam fitnah. Fitnah di sini baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Fitnah syubhat, masyaallah rahimani wa rahimakumullah, dilarang oleh para ulama. Ini contohnya fitnah syubhat. Agar tidak bermajlis dengan ahlul bid'ah. Jangan bermajlis dengan mereka. Jangan duduk dengan mereka. Tapi orang ini kadang-kadang awalnya cuma coba-coba. Masa sih? Saya ingin buktikan langsung. Benar gak si fulan itu ahlul bid'ah? Yang disampaikan bid'ah katanya. Ini kan sudah masuk fitnah. Satu, bercak hitam. Hadir di majelisnya. Ketika didengar, ternyata yang disampaikan bagus, katanya bid'ah. Gitu. Masuk dua bercak. Terus seperti itu, tidak sadar dia dibawa dalam gelombang bid'ah sampai dia menjadi penyokong bid'ah tadi. Semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Bermula dari coba-coba. Ketika duduk, ternyata enggak kok. Yang disampaikan baik ayat hadis.
Nah, di sela-sela pembahasan itu dimasukkan bid'ah-bid'ahnya, dia sudah apa? Dia sudah nggak tahu. Karena dia sudah terfitnah, terombang-ambing sejak awal sudah. Makanya para ulama rahimahumullah sejak zaman dahulu memperingatkan kita agar jangan sampai kita duduk bermajlis dengan ahlul bid'ah sama sekali. Al-Imam Al-Mufaddal Ibnu Muhalhal rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Lau kana sahibul bid'ah idza jalasta ilaihi yuhaddithuka bi bid'atin hadartahu wa fararta minhu." Kalau seandainya ahlul bid'ah itu kalau duduk di hadapanmu langsung menyampaikan kebid'ahannya, kamu pasti akan lari dan menghindar darinya. Ya kan? Gak akan mungkin orang Syiah duduk di majelis langsung mengatakan istri-istri Rasulullah pezina. Ya kamu yang duduk di situ langsung apa? Langsung menghilang, langsung berhati-hati. Wah, ini orang Syiah. Kan begitu. Sak bejat-bejatnya orang Syiah yang gak akan mungkin seperti itu. Kan begitu. Orang Khawarij juga demikian. Di awal pertemuan majelisnya mungkin gak akan langsung mengatakan kita bantai penguasa gitu ya. Bantai itu. Kalau di awal-awal mungkin gak seperti itu. Selanjutnya kata beliau, walakinnahu yuhaddithuka bi ahaditsis sunnah fi bidwi majlisihi. Tetapi di awal majelis ahlul bid'ah itu akan menyampaikan, akan menerangkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kamu akan apa? Terpukau, terkagum-kagum. Katanya ahlul bid'ah, loh disampaikan hadis loh, lengkap riwayatnya Bukhari nomor sekian, Muslim nomor sekian, lengkap. Kok bid'ah? Berarti kamu membid'ahkan hadis. Wah, sudah. Itu masuk berarti fitnah sudah. Gak akan mungkin ahlul bid'ah itu langsung menyampaikan kebid'ahannya. Orang Syiah sebejat apapun pasti di majelis awalnya yang dia sampaikan adalah kita hendaknya saling berukhuwah. Begitu. Itu mereka semua yang ada di Indonesia ini seperti itu. Kita bersatu. Kita bersatu tak bisa dikalahkan gitu ya. Jangan baku hantam gitu. Itulah yang disampaikan mereka. Baru nanti disampaikan sedikit demi sedikit. Ketika menyampaikan biografi Abu Hurairah misalkan radhiyallahu taala anhu, orang enggak sadar kalau itu ternyata adalah sebuah celaan kepada Abu Hurairah. Karena sudah terlanjur nikmat tadi bermajelisnya. Dia pura-pura menerangkan itu. Abu Hurairah itu orangnya miskin. Tinggal di majelis Rasulullah, enggak punya apa-apa. Akhirnya muridnya menyimpulkan apa? Oh, berarti Abu Hurairah itu gelandangan gitu ya. Itulah fitnah itu seperti itu. Disampaikan seperti itu sedikit-sedikit. Kamu gak sadar. Ternyata bid'ah, penyimpangan itu sudah masuk. Baik. Oleh karena itu beliau mengatakan, fala'allaha talzama qalbak wala takhruj minhu. Barangkali kebid'ahan atau penyimpangan tadi sudah masuk ke dalam hatimu dan tidak akan bisa lagi keluar setelah itu. Fitnah syubhat. Demikian pula fitnah syahwat. Nah. Di SMS misalnya, SMS yang nggak dikenal, mengaku ya seperti itulah. Coba-coba ini coba saya balas lah. Gitu ya. Ketika dibalas, tambah nikmat ini, gitu ya. Tambah terus ya. Sampai akhirnya terjatuh dalam perbuatan zina wal'iyadzubillah. Itu nggak terasa. Awalnya dari SMS nyasar, nggak tahu siapa. Tiba-tiba berlanjut. Wah, mantap juga gitu ya. Nah, seperti itu contohnya. Dan tidak sebatas itu. Yang namanya fitnah syahwat, itu fitnah yang terkait dengan keduniaan. Banyak. Harta, wanita, kedudukan, penyakit-penyakit hati, itu semuanya masuk dalam fitnah syahwat seperti hasad dan yang semisalnya. Tersinggung, itu syahwat. Akhirnya tersinggung, memilih untuk lompat pagar, ya sudah. Ketika ketersinggungan,
Ma'asyiral ikhwah, dikorbankan, yang dikorbankan itu adalah manhaj dia. Bahaya sekali. Baik. Maka hati mana saja yang berusaha menyerap fitnah itu, maka akan dititikkan satu bercak hitam dalam hatinya. Semakin banyak dia menyerapnya, maka akan semakin banyak bercak-bercak hitam dalam hatinya. Wa ayyuma qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun bayda. Sebaliknya, hati mana saja yang berusaha menolak fitnah tadi, maka pasti akan dititikkan padanya satu titik putih. Semakin dia menolak fitnah tadi, mengingkari fitnah tadi, maka akan semakin bersih hatinya. Hatta tasira ala qalbain, hingga di dunia ini ada dua jenis hati. Qalbin abyad, yang pertama adalah hati yang putih. Kasofati, perumpamaannya seperti batu yang berwarna putih lagi licin. La tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ard. Yang hati seperti ini tidak akan mungkin ternodai oleh fitnah selama masih ada langit dan bumi. Selama masih ada langit dan bumi. Setiap datang fitnah dia tolak. Seperti halnya apa? As-safa. Seperti halnya apa? As-safa. Batu putih yang licin. Yang batu putih ini tidak akan mungkin ternodai oleh fitnah selama masih ada langit dan bumi. Ini hati yang pertama, hati yang putih bersih, yang menolak kemungkaran. Yang kedua, wa qalbin aswada murbada. Hati yang kedua adalah hati yang hitam legam, hitam kusam. Kalkuzi mujakhia. Perumpamaannya seperti cangkir yang terpelengkup. Nutup begini. Atau mangkok yang apa? Terpelengkup. Kira-kira kalau seperti itu bisa dimasuki nggak? Ini gelas ini misalnya dibalik, ya jangan ini ya, tumpah nanti. Misalnya gelas ini dibalik, tentunya apa? Tentunya tidak akan mungkin terisi. Dan itulah perumpamaannya. Hati yang seperti ini sudah tidak akan bisa menerima apa? Kebenaran. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Tidak akan bisa mengingkari atau tidak akan bisa mengetahui yang ma'ruf dan tidak akan bisa mengingkari perkara yang mungkar illa ma usyriba min hawa, kecuali apa yang sudah ada pada hawa nafsunya. Dalam hadis ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dua efek negatif yang besar ketika seseorang itu memiliki hati yang hitam legam, hitam kusam. Yang pertama, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Akibat buruknya yang pertama apa? Dia sudah tidak bisa lagi mengenali perkara yang ma'ruf itu ma'ruf, yang mungkar itu adalah mungkar. Bahkan sebaliknya, di satu keadaan yang ma'ruf jadi mungkar, yang mungkar jadi ma'ruf. Yang sunnah jadi bid'ah, yang bid'ah jadi sunnah. Yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Ini efek negatif yang pertama dari hati yang seperti ini. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkar. Efek negatif yang kedua, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dia akan lebih mengutamakan dan mengunggulkan hawa nafsunya di atas dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang sudah memiliki hati yang hitam legam, maka hawa nafsu itu akan lebih dikedepankan daripada apa? Daripada wahyu Al-Quran dan wahyu hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Nabi mengatakan illa ma usyriba min hawa. Dia tidak mengenali yang ma'ruf dan tidak mengingkari yang mungkar kecuali sebatas apa yang sudah ada dalam hawa nafsunya. Artinya hawa nafsunya akan lebih diunggulkan daripada ayat dan hadis. Inilah aspek negatif yang luar biasa akan didapatkan oleh seseorang yang terfitnah, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Baik.
Ini efek negatif yang akan ditimbulkan dari fitnah yang menimpa seseorang. Oleh karena itu, ma'asyiral rahimakumullah, kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati kita termasuk yang pertama, kas-shafah, seperti hati yang putih bersih mengkilap, seperti batu yang putih lagi licin yang tidak akan mungkin ternodai oleh fitnah selama masih ada langit dan bumi. Baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari jenis hati yang kedua, yaitu hati yang aswada murbad, hati yang hitam legam, hitam kusam, sehingga kita akan mendapatkan dua efek negatif yang sudah disebutkan tadi. Masyaallah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Insyaallah akan kita teruskan pada pembahasan berikutnya biidznillah subhanahu wa taala. Ada pertanyaan lagi. Saya nggak biasa jawab pertanyaan. Baik. Bismillah. Tadi disebutkan kita tidak boleh dibolehkan duduk bersama ahlul bid'ah. Ya. Lalu bagaimana jika ahlul bid'ah seperti hizbiyun hadir di majelis kajian kita? Bagaimana sikap kita dengan yang demikian? Padahal kita tidak boleh duduk dengan ahlul bid'ah. Kita perlu mengusirnya atau cukup mengawasinya? Diusir gitu ya. Baik. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, yang pertama perlu diketahui bahwa larangan duduk dengan ahlul bid'ah itu adalah merupakan salah satu prinsip salafus saleh. Itu merupakan salah satu prinsip salafus saleh yang mereka secara turun-temurun selalu mewasiatkan kepada anak-anaknya, selalu mewasiatkan kepada murid-muridnya untuk menjauhi ahlul bid'ah. Untuk menjauhi apa? Ahlul bid'ah. Baik. Lalu bagaimana jika ahlul bid'ah? Baik, ini sudah divonis ahlul bid'ah itu ya. Karena ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang bersama kaum hizbiyin itu Syekh Rabi menyebutkan ada dua macam. Ada yang da'inya, da'i itu berarti pendakwahnya begitu ya, pentolannya itu. Ada yang dia sekedar ikut-ikutan. Dia sekedar ikut-ikutan saja. Dia bukan sebagai pelopornya, bukan juga sebagai apa? Orang-orang yang gencar menyebar. Kalau gencar mungkin ada sedikit menyebarkan, tapi dia bukan pendakwahnya begitu. Dia bukan mubtadi'nya. Dia hanya sekedar terpengaruh dengan ahlul bid'ah yang ada di sekeliling dia. Baik. Nah, kalau jenis yang pertama, maksudnya orang yang sekedar ikut-ikutan dengan mereka, maka kita harapkan semoga dia dapat hidayah, kan begitu, kalau dengar kajian kita. Baik. Kalau ahlul bid'ahnya, sikap kita bagaimana? Berarti sudah diketahui ini ahlul bid'ahnya begitu, pentolannya gitu ya. Kalau dari pertanyaan ini berarti sudah diketahui ini pentolannya gitu. Apakah diusir atau diawasi atau diwaspadai saja? Ya diwaspadai saja. Kalau memang betul ya ada, jangan diusir. Karena dahulu para ulama salaf saja rahimahumullah, mereka mengatakan kepada salah seorang ahlul bid'ah yang hidup semasa dengan mereka, kurang lebih mengatakan la yudhilluni saqfun abadan illal masjid. Saya tidak akan berjumpa denganmu di satu atap pun kecuali di masjid. Nah, kalau masjid masih dikecualikan gitu loh.
Kalau di atap yang lain terserah gitu. Tapi kalau hadir di masjid, dan rata-rata majelis itu kan di mana? Di masjid kan begitu. Ya jangan diusir lah. Ya. Karena ini masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan diusir ya. Ya cukup diwaspadai. Terus dia juga mau apa kalau hadir di majelis kita? Dan saya kira sangat jarang lah yang mau kan begitu. Untuk apa dia pentolan ahlul bid'ah misalkan. Hadir di majelis gitu. Saya kira itu sangat jarang. Sangat jarang. Yang kalau hadir ya sudah, dibiarkan saja, diacuhkan, jangan diusir. Wa annal masajida lillah wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Oleh karena itu sebagian para ulama mengatakan ini, la yudhilluni saqfun abadan illal masjid. Ya kan gitu. Tidak akan menaungi aku satu atap pun dengan kamu kecuali masjid. Kalau masjid masih dikecualikan. Masih dikecualikan. Sehingga kalau betul-betul ada ya cukup diwaspadai. Jangan diusir ya. Diwaspadai. Diacuhkan saja. Gitu ya. Nah, insya Allah bisa dipahami ya. Nah, ini yang saya ketahui tentang masalah ini. Tapi ingat, kalau dia itu hanya sekedar pengikutnya, pengekornya, dia bukan pendakwahnya atau ahlul bid'ahnya. Karena syarat-syarat seseorang menjadi mubtadi' itu berat. Ada ketentuan-ketentuannya. Kalau dia sekedar orang yang berjalan dengan mereka dan hadir di majelis kita, maka biarkan saja, insya Allah ya, dia akan bisa mengambil manfaat. Apalagi kalau ada tanda-tanda kebaikan dari dia. Ya. Apalagi kalau ada tanda-tanda kebaikan dari dia. Adapun kalau memang ahlul bid'ah, ya dibiarkan saja sudah. Ya. Jangan diajak bicara, jangan diajak. Ya. Kalau diusir jangan. Tadi ya. Para ulama saja di zaman dahulu seperti itu ucapannya. Cukup diwaspadai, masyaallah. Adapun yang dimaksud oleh para ulama salaf menjauhi ahlul bid'ah, itu lebih penekanannya pada kitanya. Kita yang hadir langsung sengaja coba-coba bermajlis atau ngajak bicara mereka. Itu lebih ke kitanya. Lebih ke kitanya saja. Seperti itu. Nah. Baik. Wallahu taala alam shawab. Ini yang saya ketahui tentang masalah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.